Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kali ini, tolong materinya dicatat dan disimak videonya sampai selesai ya. Perhatikan slide berikut. Untuk materi pertama di semester 2, kita akan membahas lebih dalam tentang fungsi lanjutan, salah satunya fungsi linier. Ngomong-ngomong soal fungsi, saya yakin kalian telah mempelajarinya di SMP atau MTS dulu. Apa sih fungsi? Nah, fungsi ini adalah relasi khusus. Kalau mendengar kata relasi, pasti artinya yaitu hubungan atau keterkaitan satu sama lain, ya. Kenapa dikatakan relasi khusus? Karena fungsi ini syaratnya menghubungkan tepat satu saja setiap anggota himpunan di daerah asal atau domain dengan anggota himpunan di daerah kawan. Kalau mau tahu contoh kehidupan nyata yang ada kaitannya dengan fungsi ini apa sih? Nah, kamu langsung amati di sini ada contoh relasi himpunan siswa dengan kota kelahirannya. Ada nama-nama siswa di sini. Kemudian ada nama beberapa kota di Indonesia. Kalau kalian lihat, masing-masing dari mereka punya kota kelahiran masing-masing. Tapi pertanyaannya, adakah di antara mereka yang punya kota kelahiran lebih dari satu? Ada? Atau kalian, apakah waktu lahir berada di dua kota yang berbeda? Nah, tidak mungkin ya. Makanya itulah salah satu syarat fungsi. Jadi ada yang mengatakan kalau fungsi ini menggambarkan suatu kesetiaan. Kenapa kesetiaan? Karena dia hanya memasangkan satu saja, satu. Tidak bercabang kemana-mana. Misalkan si Ray. Ray lahir di Bengkulu. Tidak mungkin di saat yang bersamaan lahir juga di kota Bandung. Gitu. Ini salah satu contoh yang real tentang fungsi. Nah, domain itu daerah asal ya. Di sini yang domainnya adalah himpunan siswa. Kodomainnya ini nama-nama kota, kemudian ranks itu yang merupakan hasilnya. Nah, di sini kan ada nggak di antara mereka yang lahir di Surabaya? Nggak ada ya. Makanya ranksnya hanya Bandung, Bengkulu, Jakarta, dan Kendari. Kalian pernah naik angkutan umum? Nah, di sini saya mengambil contoh ada suatu grafik yang menggambarkan perjalanan seseorang, misalkan beberapa kilometer, beserta di sini diketahui tarif atau biayanya. Jadi ketika kita naik kendaraan angkutan umum, semakin jauh jarak tempuhnya gimana bayarnya? Semakin mahal ya kan? Itu sesuatu yang logika aja. Kalau jaraknya dekat ya pasti biayanya murah. Nah, di sini diketahui jika jarak tempuhnya itu 2 kilometer, hanya berarti kamu cukup membayar 14.000 saja. Kalau jarak yang ditempuh 4 kilometer, maka biayanya 22.000. Kalau jaraknya 6 kilometer, maka tarifnya 30.000 dan seterusnya. Pasti kamu akan menduga jika jaraknya 8 dan 10 seterusnya, semakin jauh jaraknya maka harga atau tarifnya juga semakin tinggi, ya kan? Nah, di sini gambarnya berupa garis lurus. Itulah salah satu ciri dari grafik fungsi linier. Ingat-ingat kalau linier itu identik dengan grafiknya yang berupa garis lurus. Oke, kita akan coba mempelajari notasi dari fungsi itu gimana. Di sini kalian pasti sering sekali melihat tulisan seperti ini, notasinya gimana sih cara bacanya? Nih, mungkin di antara kalian ada yang sudah paham ya. Ini cara bacanya adalah F memetakan X ke Y. Gitu cara membacanya. F memetakan X ke Y. Kalau ini gimana? Kurang lebih sama ya. F memetakan X ke Fx. Nah, jadi Y ini sebenarnya adalah, ini kan Y ya. Y ini angka-angka yang ada di sini atau daerah kawan. Kemudian X ini adalah daerah asal atau domainnya. Jadi 14 itu bayangan dari 2. Itu istilah yang dipakai dalam fungsi. Bayangan atau peta. Jadi Y itu istilah dalam fungsi itu peta atau bayangan. Nah, misalkan 22 itu bayangannya 4. 30 adalah bayangan 6. Jadi seperti itu. Kalau X sendiri, X merupakan prapeta dari Y. Nah, kebalikannya gini. Ini istilah yang perlu kalian pahami. Ini beda ya. Kalau Y itu adalah bayangannya. Bayangan siapa? Misalkan 22 ini bayangannya 4. 30 adalah bayangan dari 6. Kemudian 6 ini adalah prapeta dari 30.
Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga ada yang menuliskan Y itu sama dengan fx. Ini kan sering sekali. Y itu sama aja artinya dengan fx. Artinya Y itu adalah nilai fungsi dari X. Y adalah nilai fungsi dari X. Nah, kita nggak tahu fungsinya ini apa ini. Garis lurus ini apa fungsinya, formulanya apa. Formula atau fungsi atau rumus, istilahnya seperti itu. Fungsi ini kan formula sebenarnya, berupa rumus sederhana. Jadi kalau kalian menemukan di buku-buku, bentuk persamaan fungsi linear itu seperti ini. Persamaan umum dari fungsi linear adalah misalkan AX plus B. Nah, apakah harus A dan B? Enggak, bisa juga huruf yang lain atau variabel yang lain. Ini hanya penamaan saja, saya misalkan AX plus B. Nah, jadi fungsi linear itu bentuk persamaan umumnya seperti ini. X-nya pangkat 1, berpangkat 1. Kalau pangkatnya tidak 1, misalkan 2, berarti namanya bukan fungsi linear lagi, tapi fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita coba akan mencari formula atau fungsi dari gambar grafik ini apa. Supaya kita tahu misalkan kita akan menempuh jarak 20 km, berapa sih tarifnya? Nah, gitu. Oke, kita coba, misalkan kita ambil ini F, jika X-nya misalkan kita ambil di sini 2 ya. Nah, bayangan 2 ini pasangannya adalah 14, ya kan? Nah, sama dengan A dikali X-nya adalah 2 plus B. Nah, sekarang kita lanjut ambil lagi contoh, misalkan X-nya kita ambil 6, ya. 6 ini pasangannya adalah 30, ya kan? Sama dengan A dikali 6 ditambah B. Nah, kalian sudah pasti bisa mengerjakan ini. A dikali 2 adalah 2A ya. 2A plus B sama dengan 14. 6A plus B sama dengan 30. Nah, kita akan menentukan A dan B-nya, biar kita bisa mendapatkan formula yang lengkap. Nah, jadi kita eliminasi, kita kurangi biar B-nya habis atau 0. Jadi ketemulah A-nya berapa nih? 2 dikurang 6 adalah negatif 4A, sama dengan negatif 16. A-nya adalah negatif 16 dibagi negatif 4. Negatif ketemu negatif dibagi adalah positif 4. Nah, sekarang A-nya udah ketemu, masukkan ke sini atau ke sini sama saja. Nanti hasilnya juga akan sama. Jadi 14 sama dengan A-nya adalah 4 dikali 2 ditambah B. 14 sama dengan 8 ditambah berapa? B-nya pasti 6. Nah, kita sudah ketemu. Berarti untuk grafik ini ya, ini punya formula atau fungsi seperti ini. Fx sama dengan A-nya 4 X plus B-nya 6. Nah, jadi gini. Nah, ini formulanya yang pas untuk grafik ini. Coba kamu masukkan 6. Ini 6 ya. Berarti 4 kali 6, 24 tambah 6, 30. Benar kan 30? Jadi kalau kita ingin mencari, misalkan jarak tempuh kita adalah 20 km misalkan. Berarti berapa kita harus bayar? 4 dikali 20 ditambah 6. Berarti 86 ya. 86.000 rupiah. Seperti itu yang dimaksud dengan fungsi linear membantu memecahkan masalah sehari. Kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana membuat grafik fungsi linear. Di sini diketahui sebuah fungsi yaitu 2x plus 1 dengan df. Ini df artinya domain fungsi, di mana diberi syarat di sini x-nya berada di rentang negatif 2 hingga positif 2. Dan x ini merupakan bilangan real. Paham bilangan real ya? Nah, jadi karena kita diberi ketentuan domainnya seperti ini, otomatis X yang kamu pilih tidak boleh berada di luar angka ini. Ya, karena ini anggota bilangan real, berarti walaupun ini tandanya tidak ada sama dengan, berarti kan anggotanya apa aja? Boleh min 2, boleh negatif 1,9, kan bilangan desimal termasuk bilangan real, ya. Kemudian negatif 1, berapa gitu ya, sampai nanti
mencapai angka X-nya sama dengan 2. Tapi kalau di sini kamu mendapat soal syaratnya X anggota bilangan bulat, maka X yang kamu pilih nanti harus lebih dari negatif 2. Berarti mulainya dari negatif 1. Kemudian positif 0, 1, 2. Hanya ada 4 ya anggotanya. Karena ini syaratnya anggota bilangan real X-nya, berarti min 2 silahkan diikutkan. Tapi nanti ada diberi tanda beda antara yang ada sama dengannya dengan yang tidak. Seperti ini. Ya, kita mulai ya, karena ini syaratnya X bilangan real, berarti kita boleh menuliskan angka min 2. Walaupun dia tandanya tidak ada sama dengannya. Ya, kalau min 2 berarti nilainya berapa nih? X untuk nilainya negatif 2 berapa? Berarti 2 dikali negatif 2. F negatif 2 berarti 2 dikali negatif 2 ditambah 1. Jadi X-nya gantikan dengan min 2. Ini hasilnya adalah negatif 3. Nah, jadi nanti min 2, negatif 3 membentuk sebuah titik nanti. X, Y. Y ini adalah sama dengan Fx. Next lagi, jika F kita ambil misalkan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 ditambah 1, berarti negatif 1. Untuk yang X-nya 0, berapa? Berarti 2 dikali 0, 0 tambah 1, 1. Ya, 0,1. Kemudian jika X-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Ya, kemudian 2 kali 2, 4, tambah 1 adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 titik di sini. Nanti masing-masing titik tinggal kamu gabungkan atau disambung menjadi nanti sebuah garis lurus. Coba kamu perhatikan di tabel ini, ada salah satu titik kamu perhatikan, yaitu kita lihat yang ini ya, biar kelihatan. Ini ada 0,1. Di sini kita peroleh dari tabel ada titik 0,1. Ini adalah titik potong dengan sumbu apa? Ayo, masih ingat? Titik potong dengan sumbu Y, ya kan? Kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Sekarang yang belum ada titik potong dengan sumbu X, belum ada ya. Kita coba cari titik potong dengan sumbu X. Kalau ingin mencari titik potong dengan sumbu X, ya, berarti Y-nya 0. Nah, X-nya berapa? Nah, ini kita cari dulu ya. Berarti ini kita jadikan 0, berarti 0 sama dengan 2X plus 1. Ya kan? 0 ini di ruas kiri maupun kanan sama-sama dikurangi 1, berarti kan sisa. Nah, 2X berarti min 1 sama dengan 2X. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah negatif 1/2. Nah, jadi nanti kalau kalian gambar fungsi linear ini, itu dia akan berpotongan dengan sumbu X di negatif setengah, 0. Seperti ini. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y, ini titik potong dengan X. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ketika kita menghubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh. Tadi ada negatif 2, negatif 3, diperhatikan di sini ya. Kemudian min 1, min 1, 0,1, 1,3, pas ya, 1,3, 2,5. Nah, apa yang membedakan? Jadi gini, jika di domainnya ada tanda yang ada sama dengan yang tidak seperti ini ada pembedanya ya. Kalau dia tidak ada sama dengannya, itu diberi bulatan kosong seperti ini. Jadi bulatannya tidak diberi warna atau bulat kosong. Nah, namun ketika DF-nya itu di sini X kurang dari sama dengan 2, maka di sini diberi tanda bulat penuh, diberi warna gitu ya. Ini kalau kamu melihat di sini ada DF, pasti ada RF-nya. RF itu range fungsi atau hasilnya. Jadi min 2 atau negatif 2 ini pasangannya adalah negatif 3.
Negatif 3 nih ada di Y ya kan? Di sumbu Y. Nah, itu RF-nya berarti. Negatif 3 RF-nya, kemudian apalagi RF-nya. Nah, ini kan bisa kamu lihat RF-nya negatif 1, ya. Negatif 1 ini RF-nya. Seterusnya seperti itu. Dan kamu perhatikan di sini titik potongnya dengan sumbu Y, benar ya, 0,1. Titik potong dengan sumbu Y di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu X di sini, negatif setengah koma 0. Ya, pas gitu. Jadi cara menuliskan RF atau range fungsinya, jadi gini. Jadi kamu lihat ujung sama ujung. Ujung yang paling rendah sampai ujung yang paling tinggi. Jadi nilainya ditulis sesuai urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi range-nya kita tulis secara notasinya seperti ini. Negatif 2 pasangannya adalah negatif 3. Berarti range-nya dari negatif 3 ya, seperti ini. Di sini tulis Y ya, bukan X, jangan salah. Nah, kemudian di sini kurang dari sama dengan 2 pasangannya adalah 5, positif 5. Y anggota bilangan real. Nah, ini adalah range-nya atau daerah hasilnya ya. Daerah hasilnya apa saja? Karena tadi DF-nya sudah ditentukan, dari DF yang ditentukan diperoleh RF-nya seperti ini. Ya, jadi di antara angka negatif 3 sampai 5 itu merupakan daerah hasilnya. Nih, gitu caranya ya. Diingat, dan setelah ini kita akan coba ambil nilai untuk bagaimana kalian paham atau tidak membuat grafik fungsi linier, beserta menuliskan range fungsinya. Sekarang kalian akan berlatih untuk menggambar grafik fungsi linier dengan ketentuan berikut, nomor 1 dan nomor 2. Ini ada dua fungsi F dan fungsi G, dengan domain yang sudah saya tentukan di sini. Tolong dikerjakan, dibuat serapi-rapinya grafiknya, gunakanlah penggaris, semakin rapi, semakin bagus nilai kamu, dan jangan lupa tulislah daerah hasilnya masing-masing atau RF-nya. Kalau ketinggalan RF-nya, maka nanti nilainya tidak maksimal ya. Ya, semangat untuk mengerjakan tugas, jangan lupa dikerjakan dan dikumpul tepat waktu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.